Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 588 ayat 1 dan 3. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang Maha Kuasa, masyurkan terus berkat rahmat-Nya, pelindung umat-Nya yang sangat teguh di surga. Dan makhluk semua dipeliharanya, air gunung mengalir terus ke lembah, dan satwa di ladang minum darinya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya jangan menggantungkan pengharapan kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 115 ayat 1. Tuhan Allahku. Jaga umat-Mu, pelihara tubuh, jiwa, hati, roh kami semua, dan lindungilah kami semuanya. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, titah keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus,
dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1. Ya Allah, kasihanilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan kampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 183 ayat 1, telah kutemukan. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16, dimulai dari ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Kita membacanya secara bergantian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh untuk menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 258 ayat 1, Ku Menuju Kehidupan. Kehidupan yang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah warta jemaat gereja kita hari ini Minggu 1 Agustus 2021, nama minggu, minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu, memelihara kesatuan roh. A. Tahun ajaran baru belajar CD atau katekisasi. Tahun ini gereja kita akan melaksanakan tahun ajaran baru bagi pelajar CD. Untuk itu warta ini menjadi pemberitahuan. Pendaftaran katekisasi dibuka tanggal 11 Juli sampai dengan 11 Agustus 2021 dengan syarat membawa surat keterangan dari Sintuawek dan fotokopi akte baptis. Syarat-syarat diserahkan ke sekretariat gereja kita. B. Ibadah minggu. Sesuai dengan surat Wali Kota Pekanbaru tanggal 24 Juli 2021 tentang PPKM level 4 di Kota Pekanbaru dan semakin bertambahnya warga masyarakat yang terpapar virus COVID-19, ibadah minggu dan pertangyangan di gereja kita mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 8 Agustus ditiadakan sementara. Untuk ibadah minggu tanggal 1 dan 8 Agustus, gereja kita akan melaksanakan ibadah secara live streaming melalui kanal YouTube HKBP Sukajadi Pekanbaru. Demikianlah warta jemaat gereja kita, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Kita bernyanyi bersama dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 1. Hai saudara yang sehati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom bagi kita sekalian, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7.
berbunyi demikian. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kehidupan kita, pasti tidak pernah kita temukan yang namanya sama persis, atau yang memang sama sekali tidak ada perbedaan. Pasti selalu ada perbedaan. Karena apa, saudaraku yang terkasih? Karena Tuhan sudah ciptakan dunia ini, karena sudah Tuhan ciptakan semua yang ada di dunia ini berbeda adanya. Jadi tak usah permasalahkan kenapa kita berbeda. Karena pada awalnya juga laki-laki, perempuan, dan juga berbagai ciptaan Tuhan sudah berbeda dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Maka saudaraku yang terkasih, tugas kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, dan semua runtutan firman Tuhan mengarahkan kita bagaimana kita bisa mempersatukan segala sesuatunya di tengah perbedaan yang ada. Bagaimana kita merajut, bagaimana kita menghubungkan semuanya supaya kita bisa bersama di tengah perbedaan yang ada. Dan itulah topik utama, tema utama atau teologi utama dari surat Efesus yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kesatuan dalam kebelbagaian. Kesatuan dalam kebelbagaian. Maka saudaraku yang terkasih, semua ini berangkat dari konteks firman Tuhan hari ini yang boleh kita lihat di tengah-tengah kondisi yang terjadi di jemaat Efesus pada saat itu. Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan mereka? Rasul Paulus melihat, saudaraku yang terkasih, sepertinya akan ada pengkotak-kotakan. Kami orang Yahudi, kamu orang Yunani, kami orang bersunat, kalian bukan orang-orang yang bersunat. Adat istiadat kami berbeda dengan kalian karena kalian berasal dari tradisi Yunani, berbeda dengan kami. Dan perbedaan-perbedaan lainnya. Oleh karena itulah, saudara yang terkasih, firman hari ini mengingatkan, mengajak jemaat Efesus dan mengajak kita sekalian supaya terus mampu merajut kesatuan apapun perbedaannya. Dan inilah penekanan, ajakan bagi kita saudaraku yang terkasih. Memang merajut, membangun kesatuan bukan hal yang mudah. Tapi memecahkan atau membuat berantam, membuat berperang itu mudah. Jadi tanggung jawab kita adalah bukan hal yang mudah itu, tapi bagaimana kita mampu membuat dimanapun kita berada untuk lebih baik dan bisa merasakan
kesatuan, saudaraku yang terkasih. Maka pernah suatu ketika anak-anak kecil mereka main perang-perangan. Itu hal yang sering kita lihat, main perang-perangan. Kemudian seorang kakek bertanya, lagi main apa nak? Lagi main apa cu? Karena dia manggil cucu, kira-kira begitu. Kami lagi main perang-perangan kek, katanya. Saudara terkasih, si kakek katakan, ganti dulu permainannya. Gak usah main perang-perangan terus. Bisa gak main damai-damaian? Kami coba dulu ya kek. Nah, si anak ini dengan temannya berusaha membangun dengan lembut, berusaha ngomong dengan baik, bermain, mempermainkan bagaimana bisa berdamai. Tapi terasa sepertinya susah. Dan dia katakan kepada si kakek itu, kek, sepertinya lebih mudah main perang-perangan daripada main damai-damaian seperti yang kakek bilang. Kenapa cu? Iya, harus perlu dengan usaha dan cara yang harus lebih ekstra. Memang saudaraku yang terkasih, kita boleh katakan untuk merajut kesatuan, merajut dan memunculkan damai bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin, pasti mungkin. Karena saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, sungguh inilah hanya menjadi dasar untuk merajut kesatuan. Tidak ada yang lain. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Rendah hati. Yang kedua, sabar. Kemudian lemah lembut. Kemudian yang dikatakan selanjutnya juga adalah selalu saling membantu di dalam kasih. Hanya itu kunci yang mau dikatakan oleh Paulus supaya kita bisa tetap hidup dan saling mengerti antara satu dengan yang lain. Maka saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat terus perbedaan, bagaimana kita mau merajut di dalam kesatuan apa yang ada? Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita punya cara pandang yang berbeda. Kita juga punya pemahaman yang berbeda. Kalau kita lihat gambar berikut ini, dari sudut mana, dari sudut pandang mana kita lihat gambar ini? Maka boleh kita katakan, saudara yang terkasih, kita akan menjadi kaya. Kalau kita lihat dari sudut pandang dia, kalau kita lihat dari sudut pandang saya, dan jangan melulu paksakan dari sudut pandangmu saja, dan itulah yang terus benar dan benar-benar itu yang seharusnya. Tapi mari lihat dari sudut pandang dia juga, mari lihat pendapat dia, dan mari lihat pendapatmu, dan mari menerimanya dengan kelemah lembutan, dan mari menerimanya dengan kerendahan hati, sehingga kita bisa merajut yang namanya suatu kesatuan dimanapun kita berada. Maka saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kita terpanggil di masa pandemi COVID-19 yang hingga hari ini untuk merajut, membangun yang namanya kesatuan itu. Dalam suatu kesatuan, dalam membangun kesatuan, ternyata saudaraku, tidak diperlukan hanya melihat apa yang ada di luar diri kita ini saja. Tidak pernah berangkat. Kalau kita berangkat dari apa yang ada di luar dari diri kita, dari apa yang ada di dunia ini saja, maka jangan harapkan kesatuan yang sesungguhnya boleh tergapai. Tapi Paulus katakan, berangkatlah hanya dari firman Tuhan, berangkat dari hati yang paling tulus. Munculkan dari hatimu, yaitu kerendahan hati itu, yaitu kelemah lembutan itu, yaitu kesabaran itu, sehingga kau bisa menggapai itu semua. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata bukan karena pintar kita bisa merajut kesatuan. Dang jolo mamora asaboi tapasada, dang jolo cukup jodiau
tunggu cukup dulu yang saya kumpulkan sehingga saya bisa merajuk dan mempersatukan saudaraku. Bukan karena itu. Tapi bagaimana kita ketika kita punya prinsip untuk merajut kesatuan, sungguh-sungguh berangkatlah dalam kerendahan hati yang sesungguhnya. Siap sakit hati. Siap untuk merasakan kata-kata yang memang membuat tersinggung, tapi menghapus ate-ate. Kira-kira begitu yang mau kita lihat. Kalau kita mau jadi pelopor untuk memperdamaikan, untuk kesatuan. Maka saudaraku yang terkasih, kalau mudah-mudah tersinggung, kalau mudah-mudah tidak sabar, bodoh sekali saya, kayak orang bodoh saya dibuatnya. Kalau mudah-mudah begitu, ya memang kita belum mampu untuk menjadi pelopor pembangun kesatuan itu. Dimanapun kita berada, kita masih susah. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal yang selanjutnya juga kita mau lihat, ternyata bukan tunggu ada aturan baru bisa membangun kesatuan juga. Tunggu ada dulu aturan-peraturan sehingga kita bisa kompak, tidak. Pendeta Justin Sihombing, mantan Eporusa KBP katakan, kesatuan bukan hanya karena adanya aturan yang organisatoris, tapi pola yang berjalan dengan organis. Artinya apa? Untuk membangun kesatuan cukup hanya satu, mengerti kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Bukan kehendak pikiran sendiri, mengerti kehendak Allah. Itu langkah utama. Enggak tunggu ada peraturan mutlak, enggak tunggu ada aturan-peraturan yang terorganisatoris. Itu juga mau menggugah kita supaya memang firman Tuhan cukup memberikan kita modal utama untuk membangun yang terbaik dimanapun kita berada. Apalagi di tengah-tengah persekutuan atau mungkin kita sebagai orang Batak, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ternyata tunggu saya hula-hula dulu baru bisa saya mempersatukan, belum tentu. Kalau saya karena saya boru, karena saya hela di situ, bagaimana saya mau mempersatukan? Tidak. Bukan terletak di mana posisi, tapi bagaimana kita punya niat, punya kerendahan hati, dan punya kelemah lembutan, dan punya kesabaran. Namanya kesabaran tidak ada batasnya. Kalau dunia ini katakan kesabaran itu ada batasnya, Mang Pendeta. Tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, kurang sabar apa Tuhan Yesus melihat kehidupan kita orang berdosa? Apa yang kurang? Seharusnya kita nggak ditunggu lagi dan kita nggak diselamatkan lagi. Apalagi melihat bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang jikjak terus. Sudah diingatkan kemudian berdosa lagi, setelah itu melanggar lagi, setelah itu benar-benar pola jikjak. Tapi Tuhan tetap sabar. Maka sehingga Paulus katakan harus mampu menunjukkan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika Tuhan bertanya kepada kita, apalagi kita beribadah di rumah pada saat ini, kita duduk di rumah kita, yang biasanya kita di gereja Tuhan mendengarkan khotbah pada saat ini. Saudaraku, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan kita persatukan, kesatuan yang bagaimana yang harus kita tunjukkan di situasi dunia yang seperti sekarang hingga saat ini. Di situasi PPKM level 4 atau di situasi yang harus diberhentikan karena pandemi Covid, kesatuan mana yang harus kita bangun? Tuhan katakan, bersatulah, saling mengertilah, saling memahami keadaan antara satu dengan yang lain. Jangan pernah saling menyalahkan. Boleh kita lihat realita berita-berita
menyalahkan pemerintah, membuli pemerintah, apa ini PPKM, membuat perpanjangan PPKM itu dengan embel-embel yang lain, dan segalanya. Tanpa melihat dari sudut pandang mereka, bagaimana sebenarnya mereka melihat keadaan ini, pemerintah kita. Kita hanya tinggal membuli, beberapa orang hanya tinggal membuli. Bahkan ada beberapa orang yang memakai keadaan ini untuk sisi politik, untuk menunjukkan dirinya, dan lain sebagainya. Padahal kita tidak tahu, mungkin perasaan dari pemerintah atau para tim yang dihunjuk untuk itu, mungkin mereka kehabisan akal atau ide. Seharusnya kita memberi ide dan akal atau tambahan pemikiran-pemikiran yang lain, bukan malah membuli. Maka firman Tuhan hari ini juga mau mengajak kita, jangan saling menyalahkan, tapi mengerti kelemah lembutan dan saling membangun antara satu dengan yang lain. Tahukah saudaraku, apa yang akan terjadi ketika kesatuan itu bisa kita munculkan? Sangat dahsyat. Apa yang tidak mungkin bisa mungkin dalam kehidupan kita. Jangan pernah berharap mujizat lebih terjadi kalau belum menyadari segala hal yang kurang dalam diri. Kisah belalang saat mereka bersatu dan bisa menghabiskan pohon yang besar. Satu belalang tidak bisa menghabiskan daun pohon yang sangat rindang. Tapi ketika belalang bersatu dan banyak, pohon yang sangat besar yang punya daun banyak bisa habis dan botak semua daunnya. Belalang bisa. Kita yang diberi akal, kita yang diberi pikiran, bukankah kita bisa bersatu? Kenapa keadaan tetap seperti ini? Kita harus sadari bahwa kita kurang bersatu. Kurang bersatu dalam hal apa lagi, Amang Pendeta, di keadaan yang seperti ini? Ada yang mau divaksin, ada yang nggak mau divaksin. Ada yang nggak pakai masker, ada yang memang setia pakai masker. Ada yang setia melakukan protokol kesehatan, ada yang sembarangan aja, menganggap sepele. Padahal dia nggak sadar, dia sudah terkena, kemudian menularkan kepada yang umur sudah lansia. Ya lansia yang sudah penyakit, begitu bawa penyakit dalam dirinya sehingga secepat itu bisa dipanggil oleh Tuhan. Artinya realita itu sudah boleh kita lihat, saudaraku yang terkasih. Maka firman Tuhan hari ini sungguh mengarahkan kita, mari bersama-sama. Mari bersama-sama sungguh-sungguh untuk membangun suatu kesatuan. Kisah berikut ini pasti sudah pernah kita tonton. Namun video ini bisa menggugah kita kembali untuk benar-benar sadar betapa di keadaan apapun, di keadaan yang paling sudah hampir di ujung tanduk sekalipun, yang diinginkan kita bisa adalah kesatuan hati. Saat semut sendiri dia disedot dan cepat tertarik. Tapi saat semut bersatu, berkumpul, kematian yang terjadi kepada musuhnya. Ada yang bisa melawan padahal semut kecil. Tapi ketika mereka bersatu, apapun musuhnya bisa dimatikan. Itu saat kepiting bersatu, bangau itu, burung itu, semua bisa dihabisi. Saudaraku yang terkasih, maka di situasi COVID-19 ini, kita dapat katakan, dan kita tidak ragu untuk itu, dan saya yakin, kita harus percaya itu. Saat kita bersatu, mau varian apapun, pasti bisa kita hadapi. Mungkin saudaraku, Amang Pendeta berkhotbah tentang kesatuan. Saat kita bisa bersatu, bagaimana ya mau mengingatkan yang lain? Mari mulai dari diri sendiri, saudaraku.
Jangan-jangan Anda menyalahkan orang lain, padahal Anda, aku, dan kitalah yang kadang anggap sepele. Pastikan diri kita adalah pembangun kesatuan. Pastikan kita adalah pelopor-pelopor untuk membangun kesatuan itu. Yang terakhir sekali, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita terus semangat. Biarlah kita terus terpaut untuk membangun kesatuan itu. Karena apa? Sadarlah, sebanyak apapun yang kau miliki, sebanyak apapun yang saya miliki, ingat, tidak selamanya kita hidup akan cara berpikir kita saja. Atau kita bisa hidup menyendiri saja tanpa membutuhkan orang lain. Kau berbeda dengan saya, kau saya nggak butuhkan. Nggak boleh. Bisa hidup sendiri Bapak Ibu Saudara? Ya, kita sudah merasakannya, sama sekali tidak bisa. Karena kita makhluk sosial. Dan saat kita berbaur dan bergaul dengan orang, bahkan orang-orang yang sungguh banyak perbedaan dengan kita, maka di sana kita diajak untuk membuatnya menjadi teman, kawan, bukan lawan. Saat kita mencari kawan atau teman, maka kita harus siap mengerti setiap perbedaan. Kalau nggak siap punya perbedaan, ya kalau nggak siap juga mengerti perbedaan orang lain, bagaimana kita mampu berteman dengan dia? Kualitas hidup kita adalah hidup untuk merajut perbedaan menjadi kesatuan atas kesadaran bahwa tak bisa hidup sendiri sekaya apapun. Bisakah hidupmu sendiri? Bisakah kau mengubur dirimu sendiri kelak setelah sudah meninggal? Pasti kita butuh orang lain. Dia yang berbeda dengan kita, pasti dia punya perbedaan dengan kita. Tapi tetap kita butuhkan. Saudaraku yang terkasih, kalaupun kita sebagai hula-hula, kalaupun kita punya posisi dan jabatan, atau kita hula-hula di punguan itu, bisakah adat yang akan kita lakukan tanpa dongat tubuh atau mungkin tanpa boru? Gak mungkin kita hudul dan kita juga yang marhobas, pasti diomongin orang. Memang kita berbeda pendapat dengan boru kita, mungkin kita berbeda juga, banyak perbedaan kita, tapi tetap kita mengharapkan dia di tengah perbedaan itu. Maka gak usah langsung menyepelekan orang lain, gak usah membeda-bedakan, tak usah sombong, tak usah berkata apa yang saya harapkan dari dia. Padahal kau gak tahu suatu saat, kita gak tahu suatu saat, jangan-jangan di masa-masa kritis kita, dialah yang ada pertama untukmu, untuk saya. Maka jangan langsung katakan kau musuh saya, kau lawan saya, kau tidak akan saya maafkan dan semuanya. Sehingga Mahatma Gandhi pernah berkata, kalau kita berbeda pendapat, kalau kita berbeda pemahaman, jangan langsung anggap musuh dong. Itu yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Itu bukan musuh. Kita hanya berbeda pendapat saja. Tetap anggap teman, tetap anggap kawan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita mengedepankan kasih, mengedepankan kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan. Jangan sampai diingat orang kata-kata yang menyepelekan, yang menyayat hati, tapi biarlah kita terus hidup dalam keramah tamahan dan kelemah lembutan yang seperti itu dari setiap ungkapan yang keluar dari mulut kita, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan Yesus menguatkan kita, saudaraku, tetap semangat. Kalau kita sekarang beribadah di rumah, bukan berarti Tuhan tidak memelihara kita. Tuhan ada di mana-mana, di keadaan apapun, di situasi apapun. Kasih karunia-Nya kekal, keselamatannya kekal. Maka jangan sampai hilang semangat kita, jangan sampai kurang imun dan semuanya. Kita harus tetap bangkit dan semangat menghadapi semuanya. Sampai kapan Tuhan? Kita tanya Tuhan dan itu akan pasti dijawab. Biarkan saya yang bertindak, tetaplah membangun kesatuan, karena itulah tugasmu di dunia, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Ketika kami menghadapi keadaan sekarang ini, pandemi COVID-19 hingga pada saat ini, kami bisa disegarkan oleh firman-Mu itu, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami mampu merajut kesatuan di tengah kebelbagaian, di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan biarkan kami Tuhan untuk saling menyalahkan, untuk tidak bisa mengerti antara satu dengan yang lain. Tapi biarlah kami di keadaan sekarang ini Tuhan, saling memahami antara satu dengan yang lain. Bukan hanya menunjukkan pribadi kami, diri kami, ketidakmauan kami, tapi biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati, diikat juga dengan kelemah lembutan itu, dan juga kesabaran dan mengedepankan kasih itu. Tuntun kami Tuhan, agar kami terus kuat akan firman-Mu, dan itulah modal utama kami untuk menghadapi pandemi COVID yang pada saat ini masih kami rasakan. Bapa kami di dalam sorga, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, angkat mereka, angkat saudara kami itu, yaitu Tuhan Amang R. Purba, juga Inang Linda Borusi Tohang, juga Tuhan hamba-Mu Amang Sintua SM Silitong, dan juga Tuhan Amang M. Sianturi, Amang S. Tumanggor, Inang Opurian Borusi Lalahi, dan Inang Nyonya Manurung Borusi Hombing, juga Amang Simanjuntak yang dirawat juga di Santa Maria. Tuhan, semua jemaat-Mu itu kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan pengharapannya hanya di dalam Tuhan. Dan kami percaya kepadamu melalui obat yang mereka konsumsi Tuhan, melalui tangan para medis yang menangani mereka, sungguh Tuhan membawa pada kesembuhan melalui tangan kanan-Mu yang kudus itu. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, kesempatan kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, juga sakit karena COVID di hari-hari yang lalu, tapi Tuhan sudah sembuhkan hingga pada saat ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang juga harus berduka karena Tuhan memanggil saudara kami karena penyakit yang dideritanya. Tuhan, kuatkan keluarga semuanya, tetap teguh dalam pengharapannya bahwa baik hidup dan mati kami, Engkaulah Tuhan kami kekal selama-lamanya. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Sertai seluruh jemaat-Mu dalam setiap kesehariannya, limpahkan rejeki, terlebih jauhkan dari sakit penyakit pada saat ini. Terlebih juga Tuhan berikan kebijaksanaan dan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu yang kudus itu. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140, tetap bergemar, dan kita mengumpulkan persembahan. Tetap bergemar, tekun bekerja, mengajak semua datang padanya,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, redam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.